Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan membantu dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, malam ini saya melakukan membuat video ya, karena tergelitik dengan satu video yang muncul di beranda Facebook. Teman saya membuat status tentang penyambutan seorang tokoh, seorang pemimpin negara, dimana sambutannya itu tarian, tarian dimana para penari itu memakai topeng, kalau nggak salah itu topeng Petruk kalau nggak salah. Dan Petruk sendiri kita ketahui berhidung panjang, entah itu Petruk atau tokoh Usop ya kalau kita lihat One Piece. Dan kemudian di caption teman saya, ini kok seperti nyindir, sengaja penyambutannya menyindir atau bagaimana gitu. Dan kita tahu siapa tokoh yang disambut, ya kita tahulah orang nomor satu di negeri ini. Dan kita jadi teringat dengan kemarin beberapa hari yang lalu ketika beliau ini menggaungkan dalam pidatonya bilang bahwa gaungkan membenci produk asing, kemudian meminta masyarakat untuk cinta produk-produk dalam negeri gitu. Tapi anehnya tidak lama setelah berpidato itu beliau membuka izin keran impor untuk beras, padahal panen raya sudah dekat. Ini kan bukannya disebut dengan inkonsistensi, tidak konsisten dengan omongannya sendiri. Makanya wajar pada beberapa waktu lalu di Twitter heboh dengan nama Twitter atas nama dengan bilang alumni UGM bilang bahwa memberikan penghargaan ya, reward ya untuk ini Pak Presiden, Mr. Presiden, dengan atas rekornya itu antara ucapan dan juga perbuatan tidak sesuai gitu. Aneh kan dia kemudian bicara tentang menggaungkan benci produk asing, bahkan kemudian sampai Menteri Perdagangan Pak Muhammad Lutfi minta maaf, kemudian sampai kemudian duta besar itu mempertanyakan itu maksud dari pidatonya itu, sampai duta besar lah mempertanyakan. Kemudian beberapa hari kemudian nggak nyampe 1 minggu gitu, pemerintah membuka keran impor ya, bahkan sampai 1 juta, membuka impor beras sampai 1 juta ton di saat panen raya gitu. Padahal kita ketahui kemarin tahun 2019, di akhir 2019 Bulog akan memusnahkan 20.000 ton beras itu karena penurunan mutu. Jadi ini sebenarnya bagaimana sih negeri ini itu. Bahkan Budi Waseso sendiri selaku kepala Bulog pernah mengatakan bahwa 94% jaringan distribusi makanan di kita itu dikuasai oleh kartel. 6%-nya saja hanya dikuasai Bulog. Ini kan sesuatu yang sungguh aneh gitu. Dan yang kembali lagi ya ke penyambutan tadi memang sangat lucu ya. Apakah, dan di Facebook fanpage-nya Hannibal Wijayanta juga memposting ini, bahkan dengan caption, apakah Mas Butet ini nakal sekali ya, sambutannya menyindir atau bagaimana. Tapi yang jelas ini juga kita tahu ya, kalau hidung panjang itu biasanya diasosiasikan dengan Pinocchio ya. Pinocchio itu sebuah tokoh fiksi ya, dimana sudah difilmkan dari dongeng Italia kalau tidak salah. Pinocchio itu tentang seorang boneka kayu yang kemudian dia menjadi manusia karena diberi kekuatan oleh peri, dimana nanti setiap dia berbohong hidungnya akan panjang. Dan ya, ini kembali lagi dengan tokoh ini yang selalu apa yang diucapkan itu berbanding terbalik dengan kebijakannya. Makanya ada yang bilang Pak ini main ke sawah beras impor, Pak ini main ke laut garam impor, Pak ini gini apa impor. Sebenarnya impor itu tidak masalah. Jadi boleh-boleh saja ketika memang kebutuhan dalam negeri itu ada yang kurang dan memang salah satu pemenuhannya dengan impor atau mengambil dari luar negeri, membeli ya.
Tapi hari ini yang anehnya, ketika mau panen raya, harga gabah itu turun, harga padi itu turun, malah pemerintah impor lagi. Dan ternyata kalau kita telisik lebih dalam lagi, kenapa sih lebih suka impor? Ternyata setiap impor itu, setiap kilogramnya itu, setiap berapa, setiap satu kuintalnya itu ada fee-nya. Bahkan setiap kilogram kalau tidak salah. Makanya mungkin ya ini sebagai bancakan orang-orang rezim, lagi di masa pandemi seperti ini, banyak sekali korupsi itu makin meningkat. Bahkan data KPK bahwa di masa pandemi ini korupsi semakin meningkat. Kita dikejutkan ya di 2020 akhir itu tentang penangkapan Edi Prabowo, Menteri KKP ya, Kelautan dan Perikanan, kemudian juga OTT-nya korupsi bansos, mensos ya, Juliari Peter Batubara yang kemudian menyeret berbagai pihak, terutama di Partai Merah, partai penguasa, bahkan sampai Tempo menulis judul ya di majalahnya, korupsi bansos kubu Banteng, menunjukkan bahwa bahkan yang kemarin yang paling mengejutkan, ikon anti korupsi bahkan kemudian menerima penghargaan Bung Hatta Award, yakni Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ditangkap OTT KPK gitu. Allah alamnya apakah dia bersalah atau fitnah sebagainya, tapi dikatakan bahwa oleh KPK Pak Nurdin ini sudah menerima suap ini sejak 2020-2019. Itu ini menunjukkan anomali yang tidak biasa. Itu tokoh yang dikatakan sebagai ikon anti korupsi terjerat tuh bahkan ke OTT itu ya, sama seperti di Prabowo dan juga Juliari Peter Batubara, bagaimana omongannya dulu ketika mencegah korupsi dan sebagainya. Dan lagi kita lihat ya, apakah kemudian setiap dia berbicara menggaungkan benci produk asing, dan apakah dia akan segera menuntaskan proyek SMK yang tertunda terlalu lama. Katanya waktu itu ada yang pernah bilang bahwa SMK itu akan terbit di akhir bulan Oktober 2018, tapi faktanya sampai hari ini nol. Dan tentunya penyambutan tokoh ini dengan tarian bertopeng, entah itu Petruk atau Usop ya, dengan boneka ya, topeng dengan hidung panjang itu ya, akhirnya netizen mengasosiasikan dengan Pinocchio, tokoh yang kalau berbohong hidungnya panjang, apalagi dengan caption netizen di media sosial itu ya, dan banyak juga di WA, Instagram dan sebagainya kok dengan caption yang lucu-lucu, intinya sepertinya ngakal sekali nih, atau memang penyambutan yang menyindir dengan halus dengan tarian. Ya, mungkin itu saja. Tetap stay tune di Mimbar Tuh. Jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.